الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dengan takbir, tahmid dan tahlil senantiasa sama-sama kumandangkan sejak tadi malam. Bahkan juga ada saudara-saudara kita yang melaksanakan, yang menggemakkan takbir, tahmid dan tahlil dari kemarin malam. Hal ini menandakan salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha merupakan salah satu fenomena untuk kita bersama-sama mendapatkan ibrah
atau pelajaran dari kesuksesan, dari keberhasilan panutan kita, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam mendidik putra-putranya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, kesuksesan dan keberhasilan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam mendidik putra-putranya Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, kana ummatan qanitan. Ia juga adalah seorang yang patuh, yang taat, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan, juga beliau adalah seorang yang tegak lurus, walam yakun minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah merupakan sosok seorang ayah, juga sosok seorang guru dan panutan yang berhak dan patut kita tiru. Keberhasilannya dalam mendidik putra-putranya itu patut kita jadikan teladan dan contoh. Apa keberhasilan dan kesuksesan beliau dalam mendidik putra-putranya, terutama Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam dan juga Ishak? Yang pertama, hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, kesuksesan beliau, keberhasilan beliau dalam mendidik putranya adalah yang pertama, beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pandai memilih lingkungan yang kondusif demi keberhasilan dan kesuksesan pendidikan anak-anaknya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, lingkungan atau bid'ah adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kita mendidik, membina dan menciptakan generasi penerus kita. Dengan lingkungan yang baik, maka kita akan menghasilkan generasi-generasi calon penerus anak-anak yang akan dididik juga. Begitupun sebaliknya, hadirin yang Allah, jika lingkungan itu buruk, maka na'udzubillah min dzalik, boleh jadi terpengaruhi karakter setiap anak didik kita. Setiap anak-anak kita, generasi kita juga mendapatkan hasil yang akan buruk juga. Maka oleh karenanya, hadirin yang rahimahumullah, kita patut mencontoh dan patut meladani yang disampaikan juga yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam mendidik adanya, mendidik anak-anaknya. Yang pertama adalah memilihkan, menciptakan generasi yang baik dan menciptakan lingkungan yang baik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37, beliau menyampaikan doanya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghayri dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku menitipkan, menempatkan keturunanku, anak cucuku, biwadin ghayri dzar'in, di sebuah lembah yang tandus, yang tidak ada tanaman-tanaman, ghayri dzar'in inda baitikal muharram, yang dekat dengan Baitullah." Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, lingkungan, bi'ah, situasi yang diciptakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bukan lingkungan yang enak dan nyaman, melainkan lingkungan yang tandus, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lingkungan yang gurun pasir, tidak ada tanaman-tanaman, biwadin ghayri dzar'in. Namun hadirin jamaah rahimahullah, yang menjadikan spesial dari lingkungan tersebut adalah inda baitikal muharram, lingkungan itu dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk kesuksesan, keberhasilan pendidikan anak. Yang kedua, hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah,
keberhasilan dan kesuksesan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam mendidik putra-putranya adalah beliau tekun senantiasa mendoakan kesuksesan anak-anaknya. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Doa ruhul ibadah. Doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka hadirin yang rahimakumullah, setelah kita menciptakan lingkungan yang baik, yang kondusif, maka yang kedua adalah jangan lupa kita harus senantiasa mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Karena Nabi Ibrahim alaihi wasallam pun mendoakan anaknya, Rabbi habli minas sholihin. Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh dan soleh. Maka doa ini mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita untuk kita senantiasa mendoakan anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Bahkan di ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihi wasallam sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idzita Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'ilul